banyak menuai komentar netizen Bang. Katanya, waduh kok pakai bahasa Jepang kayak gitu. Katanya orang Aceh gitu. Kenapa nggak pakai bahasa Aceh? Nah, Mas Hukum masa pikir ya. Oke, waduh siap. salah ya, salah ngomong nih. Kalau ditanya nih, pengen gak sih masuk dalam legislasi pemerintah seperti itu ya? Karena pas hukum nggak terhubung dengan Iya, pemerintah. pasti terhubung ya, ataupun birokrasi pemerintah. Nah, Nifa melihat Kita akan bahas tentang Gen Z perempuan berdaya dari daerah untuk negeri. Jadi kawan-kawan ini Nifa ini ada juara satu ya. Inong Agam Kota Banda Aceh. Agaminong Kota Banda Aceh kayak gitu. Nifa nih pada kawan-kawan semua jelasin apa sih aktivitas Nifa, gimana sih di perempuan yang berdaya nih untuk anak-anak perempuan khususnya di Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan teman-teman Sago TV, saya Nifa atau aku Nifa ya biar lebih Ya, akrab ya. aku Nifa. Oke, siap. Aku Nifa Adila, biasa dipanggil Nifa. Saat ini diamanahkan menjabat sebagai Inong Banda Aceh 2022. Sebentar lagi lengser ya. Nah, semenjak mengikuti Inong Banda Aceh 2022 banyak sih yang Nifa pelajari soal menjadi perempuan ataupun perempuan yang bisa memberdayakan baik itu diri sendiri ataupun lingkungan ya. Dan itu bisa kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan kita. Nah, ini nih yang sangat menarik karena mulai dari ikutan Agam Inong ternyata banyak membuka pintu Bang. Oke, siap. Bisa membuka pintu juga nih ke Sago TV. Nah, siapa tahu bisa membuka pintu-pintu yang lain ya kan. Siap. Nah, seperti itu sih. Jadi ternyata dari kegiatan yang kita ikuti bukan hanya stuck di situ aja, tapi dengan berekspresi di wadah itu, dengan benar-benar memanfaatkan wadah ataupun platform yang kita join ataupun kita bergabung, nah ternyata bisa mengembangkan diri kita lebih lagi gitu sih. Luar biasa. Jadi kalau misalnya memang benar-benar kita memanfaatkan produktivitas dalam setiap waktu kita mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, kalau Nifa sendiri kenapa tertariknya join di Agam Inong Banda Aceh? Karena Nifa memang benar-benar melihat di sana nggak ada batasan ataupun limitasi antara seorang agam ataupun inong dalam berekspresi gitu. Jadi ternyata sama-sama diberikan ruang, gerak dan waktu yang sama untuk si agamnya mau berekspresi seperti ini silakan. Si inongnya misalnya mau berekspresi seperti ini silakan juga. Jadi idenya itu bisa kita ekspresikan itu tanpa terbatas. Nah, ini sih sebenarnya yang perlu banget agar kita juga bisa memaknai bahwasannya wanita juga bisa memberdayakan diri sendiri ataupun lingkungannya seperti itu. Dan juga kita ketahui Nifa ini juga pernah ke Jepang ya, kawan-kawan. Nah, itu udah kegiatan apa sih ke Jepang? Rangka apa yang mungkin kawan-kawan yang ingin ke Jepang ke depannya itu gimana? Nah, waktu itu Nifa tahun 2018 alhamdulillah dapat sebuah beasiswa dari Kakehashi Project, itu beasiswa dari pemerintah Jepang langsung, di mana Asia Kakehashi Project ini merupakan beasiswa yang memang ternyata dibuat oleh pemerintah Jepang hanya dalam waktu 5 periode. Dan Nifa adalah orang ataupun generasi pertama lah istilahnya, angkatan pertama seperti itu ya. Alhamdulillah dapat kesempatan itu dan Nifa tinggal di sana selama kurang lebih 1 semester ataupun 6 bulan di kota Nagoya, Provinsi Aichi. Itu salah satu kota yang besar juga nih di Jepang setelah Tokyo, Kyoto dan Osaka. Nah, tapi uniknya walaupun dia kota besar nih Bang, berbeda dari Tokyo yang banyak sekali muslimnya, kita bisa menjumpai banyak sekali wanita yang menggunakan hijab. Nah, kalau di Nagoya itu bisa dihitung pakai jari gitu. Bahkan dalam satu hari itu belum tentu nih ketemu dengan wanita yang berhijab. Nah, itu tuh tantangannya waktu Nifa berada di Jepang. Jadi memang waktu beasiswa ke Jepang itu kan fokus kami adalah mempelajari budaya dan memperkenalkan budaya dari daerah sendiri nih. Dari Aceh ya? Dari Aceh. Jadi Nifa memperkenalkan apa itu Aceh, Indonesia, bagaimana sih budayanya, keseniannya apa aja, bahasanya apa aja. Apalagi ini yang paling unik dengan agama kita gitu ya, kepercayaan kita. Nah, juga di sana mempelajari budaya mereka itu seperti apa. Nah, ternyata walaupun mereka itu sangat berbeda dari kita dalam kepercayaan ya, mereka sangat open minded ataupun terbuka dengan hal baru. Nifa sangat tidak menyangka bahwasannya
orang tua angkat Nifa. Jadi di sana tuh Nifa tinggal dengan orang tua angkat, namanya host family gitu kan. Mereka sudah mempelajari Islam itu seperti apa. Kenapa harus ibadah 5 waktu dalam sehari. Kenapa juga tidak boleh makan makanan yang diharamkan ataupun yang tidak boleh dan dilarang di Islam. Nah itu mereka biasanya memakan ataupun meminum hal-hal tersebut. Tapi ketika Nifa datang ke sana, mereka berusaha nih untuk menghindari hal tersebut. Nah ini merupakan suatu hal yang luar biasa sih bagi Nifa, karena kalau orang-orang tanya ada nggak sih culture shock waktu kesana, malah Nifa nggak merasa itu culture shock. Nifa merasa wah nyaman banget di sini karena mereka mempelajari budaya kita dan mereka menerima budaya Aceh itu seperti apa, budaya Indonesia itu seperti apa, dan Nifa juga dengan sangat welcome atau terbuka mempelajari budaya mereka, sehingga Nifa sampai sekarang sangat bisa dibilang Nifa senang sekali dan bangga sekali kalau membawa bahasa Jepang seperti itu. Karena kalau Nifa sekarang ada konten ya namanya Sampo Shimasho, itu juga salah satu konten advokasi waktu Nifa ikut Agaminong Bende Aceh. Nah ini banyak menuai komentar netizen bang, katanya waduh kok pakai bahasa Jepang kayak gitu, katanya orang Aceh gitu, kenapa nggak pakai bahasa Aceh. Nah ini nih yang menjadi buat Nifa. Sebenarnya bagus apa yang dikatakan, tapi kita itu kan sebagai pemuda seharusnya memang beradaptasi dengan waktu seperti itu ya. Jadi ketika kita menggunakan bahasa di mana itu sebagai alat komunikasi, nah ini Nifa melihatnya kita bisa menarik wisatawan bukan hanya di lokal, tapi juga wisatawan asing dengan pencampuran antara bahasa dan juga promosi wisata. Nah seperti itu nih. Jadi pengalaman dari Jepang itu ternyata banyak sekali nih membuka jendela-jendela baru dalam Nifa beraktivitas sampai saat ini seperti itu. Mantap. Jadi yang ingin tahu satu lagi, misalnya contoh ini Nifa, program beasiswa itu apa per tahun diadakan atau gimana? Misalnya ada yang ingin ikut atau gimana? Informasi itu. Program itu ada per tahun. Per tahun. Untuk siswa SMA aja. Siswa SMA. SMA, tapi itu tadi dibatasi cuman 5 periode ataupun 5 tahun. Jadi tahun terakhir itu adalah tahun kemarin. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang tertarik lagi untuk ikutin beasiswa Jepang, itu sebenarnya untung-untungan bang. Bisa jadi dalam 2 tahun ke depan itu ada dibentuk lagi ataupun dalam 5 tahun ke depan, nah untung-untungan. Cuman kalau teman-teman tertarik memang belajar dengan budaya luar, nah Nifa itu program beasiswanya di Kakehashi itu tergabung dalam sebuah organisasi non-profit dari Indonesia namanya Bina Antar Budaya. Di mana itu bukan cuman ada pertukaran ke Jepang doang, tapi ada juga yang ke Amerika, ada yang ke Eropa, ada juga dengan kawasan Asia lainnya. Jadi bagi teman-teman yang masih SMA, SMP ataupun seterusnya nanti ingin mengikuti pertukaran pelajar ya ataupun tertarik, bisa sekali untuk mengikuti Bina Antar Budaya seperti itu. Siap. Dan juga kita ketahui Nifa ini aktivitasnya juga content creator ya, dan juga punya YouTube gitu. Kenapa sih perlunya perempuan tuh terjun dalam media sosial saat ini? Gimana tuh pandang Nifa? Karena kan banyak orang masih insecure, introvert, takut nih untuk gabung dalam media sosial seperti itu. Gimana itu? Nah kalau ini menarik sih sebenarnya. Karena Nifa melihat sekarang nggak ada batasan, lagi-lagi nggak ada batasan antara laki-laki ataupun wanita dalam berekspresi, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya seperti itu. Dan peran kita sebagai perempuan yang ternyata memang suaranya bisa didengar dan sebenarnya sangat bagus untuk didengar dengan khalayak ramai, seharusnya menggunakan sosial media itu sebagai peluang ya, bukan melihat itu sebagai hambatan ataupun sebagai media yang aduh aku insecure nih dengan kegiatan orang lain ataupun membanding-bandingkan diri kita, kok kita tertinggal jauh, aduh kok aku belum ngapa-ngapain atau dan lain sebagainya. Karena memang tujuan sosial media sebenarnya ya berkarya seperti itu. Dan definisi berkarya dari orang-orang itu kan berbeda. Ada yang berkarya misalnya dengan podcast, ada yang dengan buat konten di Reels, ada juga yang dengan buat konten outfit, konten makeup dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal pilih nih sebenarnya, kamu mau konten yang mana seperti itu kan. Tapi yang salahnya dari kebanyakan mindset zaman sekarang ya, Nifa dulu juga berpikiran seperti itu, makanya Nifa bisa ngomong seperti ini bang ya. Karena Nifa melihat
kita cuma fokus sama apa yang kita lihat gitu, apa yang orang lain buat. Padahal kita ada potensi di tempat yang lain nih. Misalnya nih teman Nifa udah buat konten tiba-tiba viral banget nih kontennya misalnya cover lagu nih. Nifa juga buat cover lagu, aduh kok nggak sama tapi sama dia gitu viralnya gitu kan. Jadi Nifa mikir lagi kenapa bisa nggak viral, apa yang beda gitu-gitu. Padahal sebenarnya ya memang udah pasti beda, nggak mungkin antara Nifa dan si B itu sama kan, nggak mungkin gitu kan. Jalannya berbeda, juga keunikannya beda, karakternya beda, dan rezekinya berbeda seperti itu. Nah mungkin rezeki Nifa bukan di konten yang seperti itu, bisa jadi kontennya di konten vlog ataupun konten kuliner dan lain sebagainya. Nah jadi perlu kita lihat bahwasannya untuk berkarya di sosial media ternyata ya memang nggak muluk ya, ada pasti saatnya gagal ataupun nggak maju kontennya ataupun seperti apa, stagnan. Iya stagnan ya dia, mungkin nggak stagnan juga tapi menurun ya. Mungkin ada saat-saat yang seperti itu, tapi yang harus kita lakukan ya benar-benar melihat peluang-peluang lainnya ataupun cari cara lainnya. Karena ketika kita tidak mendapatkan sesuatu ya bukan merubah tujuannya, tapi ubah cara atau polanya in order untuk mendapatkan si tujuan itu. Seperti itu. Oke, menarik nih kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan kita ketahui adalah bagaimana si perempuan berdaya itu. Kita ketahui aktivitas kita kan begitu padat ya. Harapan cita-cita lagi Fakultas Hukum nih kan, apa sih harapan kedepannya nih yang ingin Nifa tuju seperti itu? Beliau ini semester 6 saat ini ya. Iya betul. Dari alumni SMA SMA 1 Banda Aceh. Jempa Putih. Jempa Putih ini kawan-kawan SMA. Tadi kemarin udah ada SMA 3 udah hadir. Oh, udah hadir. Tadi juga dia juga udah ada lab school juga. Ada kita anak-anak berdaya luar biasa, anak Aceh ini kita ketahui. Jadi kita jangan sampai bilang orang Aceh itu miskin. Miskin mungkin hanya data. Betul. Tapi juga SDM, sumber daya manusia itu sangat-sangat luar biasa. Terbukti salah satunya ini Nifa juga mudah-mudahan jadi Central of Woman of Aceh kita bilang itu. Jadi generasi muda untuk kedepannya lah nih kedepannya. Apa sih harapan Nifa? Ini kan anak hukum, biasanya tidak jauh-jauh dengan dunia birokrasi atau pemerintah. Gimana sih harapan Nifa untuk kedepannya? Ingin terjunkah mengingkapi suara-suara perempuan di Aceh? Kita ketahui kan nih UMKM masih sangat minim di Aceh ini. Dan juga Aceh ini masih juga kekurangan yang hal-hal yang baru, misalnya youth space untuk anak muda. Kita masih tempat sangat terbatas gitu. Harapan Nifa untuk apa sih untuk pemerintah dan juga generasi Gen Z untuk kedepannya seperti itu? Oke, ini emang pertanyaan yang akhir-akhir ini banyak Nifa dapatkan seperti itu ya. Juga selaku anak hukum ini kan. Hukum apa dan Nifa? Pidana. Hukum perdata. Perdata, notaris kawan-kawan. Iya betul. Siap. Jadi sebenarnya awalnya Nifa mau masuk ke Fakultas Hukum itu karena Nifa dulu awalnya tertarik dengan hubungan internasional. HI. Tapi di sini belum ada seperti itu kan, adanya di Kota Loksmawe kalau nggak salah seperti itu ya. Cuman waktu itu COVID jadi menghalangi Nifa untuk berpergian keluar gitu ya. Jadi Nifa melihat yang paling dekat dengan HI ya hukum gitu. Nah, kenapa pengen HI? Ya karena berhubungan dengan orang ataupun menjadi diplomat itu sepertinya itu adalah jiwa Nifa. Rasanya pada saat itu. Cuman nggak tahu ya sebenarnya seperti apa. Karena kadang yang kita pengen belum tentu itu yang kita butuh gitu ya, belum tentu yang terbaik. Nah, joinlah di hukum Bang. Ternyata sangat nyaman di sini. Nifa merasa belajarnya nggak beban, juga belajarnya langsung bisa terserap gitu. Kayak gak perlu ada yang difikirin berlebihan seperti itu nih rasanya. Kalau di hukum ya dengan belajar pastinya ya, bukan dengan main-main gitu. Viral berarti ya. Masuk hukum masa pikir ya. Waduh salah ya, salah ngomong nih. Nah nah setelah beberapa lama di hukum, Nifa awalnya berubah-ubah terus cita-citanya. Awalnya pingin jadi legal consultant, jadi lawyer, sampai saat ini ambil hukum perdata, pengennya jadi notaris. Nah, kalau ditanya nih, pengen gak sih masuk dalam legislasi pemerintah seperti itu ya? Karena pasti hukum gak terhubung dengan pemerintah. Iya, pasti terhubung ya, ataupun birokrasi pemerintah. Nah, Nifa melihatnya untuk
terjun ke sana pada saat ini pastinya sangat membutuhkan ya yang namanya peran pemuda. Namun untuk saat ini Nifa sendiri melihat itu sebagai peluang yang bisa mungkin didapatkan di lain kesempatan seperti itu ya. Karena Nifa sendiri masih melihat bahwasannya pembelajaran untuk politik atau birokrasi pemerintah itu ternyata lebih luas lagi Bang daripada hukum. Karena kita bukan hanya berbicara dalam konstitusi ataupun undang-undang yang sudah dikodifikasi, tapi kita juga berhubungan dengan orang-orang, dengan banyak karakter orang, di mana ini ternyata lebih sulit lagi untuk dipelajari. Nah, semoga kedepannya kalau sudah sudah bisa terjun ataupun Berarti ada niatan untuk terjun. nah itu belum bisa dibilang ya. Belum dibilang. Oke, siap. Tapi tawaran partai ada? Wah. Oh, itu ada. Wah. Kan Ini sangat menjebak ya. Tapi misalkan itu tawaran, misalnya kita ketahui bahwa pemuda itu jadi penyongsong untuk negara. Itu kita tanamkan untuk kedepannya kan, pemuda ini perannya untuk negara. Itu gimana harapan Nifa? Nah, pendapat Nifa tidak ada salahnya dengan pemuda join dengan partai di waktu yang mungkin sedini mungkin ya. Karena Nifa dengar teman-teman banyak sekali yang join di partai. Mudah-mudahan mereka amanah nih. Betul, suara-suara semoga amanah dan semoga bisa menyuarakan suara pemuda seperti itu ya. Dan Nifa melihat bahwasannya kalau saat ini Nifa join ataupun Nifa bergabung, yang pertama Nifa masih kuliah gitu ya, masih fokus dengan skripsi seperti itu ya. Jadi para partai-partai dengarlah ini ya, Nifa ini klarifikasi kenapa belum bergabung ya. Nah, tapi ini tidak menutup kemungkinan mungkin di lain kesempatan sudah ada niatan ataupun kemauan yang bulat gitu ya. Kalau kemauan pasti jadi ini yuk atau diajak jadi ini, kan kita pasti mikir ya Bang ya, walaupun kita bilangnya kadang di mulut aku nggak mau, tapi pasti kan kita sampai rumah aduh mikir ya, ini bagus juga nih kalau jadi kayak gitu kan, bisa suara ini suara itu, banyak lah yang bisa kita pikirkan. Tapi kalau untuk sekarang mungkin masih perlu pembelajaran lebih lanjut seperti itu. Dengan UMKM nih, ruang-ruang space yang pemerintah, apa harapan Nifa sebagai Gen Z pemerintah? Kita ketahui Banda Aceh masih kurang, dan kita ketahui kemarin Pak Jokowi udah sebut akan buat yacht space ya di Banda Aceh, itu harga 150 miliar akan dibangun kayak gitu. Itu benar harapan Nifa tuh, dan kita lihat ini belum terrealisasikan. Gimana harapan Nifa untuk yacht space itu sendiri? Apa sih yang ingin dibutuhkan untuk kasih Gen Z untuk di Aceh ini khususnya? Oke, kalau berbicara soal UMKM dan youth space, sebenarnya ini memang salah satu sektor yang sangat-sangat berkembang saat ini ya, UMKM terlebih. Kita terakhir nih lihat itu ada 17 ribuan lebih UMKM yang ada di lokal, itu cuma di Banda Aceh doang. Tapi 17 ribu ya? Iya, di Banda Aceh. Itu terakhir nih lihat ya, 2022. Nah, mungkin sekarang udah lebih berkembang lagi nih. Tapi ternyata kendalanya itu karena media untuk berkembangnya itu belum terlalu besar seperti itu untuk di sini seperti itu ya. Padahal potensinya itu sudah besar. Jadi diharapkan pemerintah menghadirkan media-media ya. Betul. Nah, peluang untuk pemuda ataupun pelaku UMKM untuk bisa lebih berekspresi gitu dalam menciptakan sebuah usaha seperti itu ya. Karena Nifa melihat banyak pemuda yang bukan saja fokus UMKM-nya itu UMKM dengan bisnis yang memang profitable gitu aja, tapi mereka ternyata terkadang membawa budaya, terkadang membawa tradisional dari Aceh itu sendiri. Nah, ini sebenarnya perlu kita lihat lagi nggak sih Bang? Karena kalau misalnya kita lebih lanjut mengembangkan hal tersebut, pastinya Aceh lebih diminati dan dilihat oleh orang asing seperti Berarti itu. Brandingnya ya, pemerintah harus ngomong branding ya. Iya, itu. Berarti butuhnya ruang branding ya di pemerintah ya. Betul, ruang branding dan cara bagaimana agar ini lagi satu lagi Bang. Kalau untuk UMKM sekarang ini kan yang paling penting itu adalah bagaimana mereka membuat sosial media dan bisa dikenal dengan orang terhadap UMKM-nya. Nah, sebenarnya penyuluhan akan ini dan pembelajaran akan ini adalah hal yang sangat penting. Berarti pelatihan tentang marketing. Nah, pelatihan marketing itu salah satu hal yang bisa menyongkong sepertinya untuk peran pelaku UMKM dalam membesarkan lagi pasarnya seperti itu. Mudah-mudahan nih para calon-calon kandidat nih mendengarnya lah yang dibutuhkan saat ini ya kayak gitu. Jadi modal juga bagi mereka kan. Nah, betul. Karena memang sayang sekali kalau kita tidak
menyuarakannya melalui sosial media, karena Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif Bapak Pak Sandiaga Sandiaga Uno Uno. juga memang saat ini sedang fokus sekali sama ekonomi kreatif. Beliau sudah membuat 17 sektor ekonomi kreatif, di mana di Aceh kalau kita urutkan satu-satu ada semuanya seperti itu Bang ya. Jadi kalau kita tidak kemaskan itu dengan baik ataupun dengan branding yang baik dan marketing yang baik, sayang sekali seperti itu. Mungkin produknya ada tapi tidak dikenal, nah itu kan sayang. Nah kalau youth space-nya sendiri Bang, Neva melihat kalau ruang di Banda Aceh ini. terutama di Aceh sudah sangat mengedepankan pemuda. Nifa melihatnya seperti itu ya. Terlebih lagi yang acara baru-baru ini yang Expo Pemuda Kreatif, wah Tapi itu kayak peminatnya agak masih kurang. iya, Itu betul. kenapa? Pandangan Nifa tuh gimana? Ya, menurut Padahal Nifa itu cukup besar dibuat. itu Emang kan nggak di Bang Padang, masih Taman Sari. masih perdana acaranya Bang ya, masih perdana dan walaupun acaranya perdana, menurut Nifa itu terbilang sangat sukses karena udah ada 50 lebih kalau nggak salah stand-stand ya. komunitas yang bergabung di sana, dan komunitasnya bukan hanya terfokus kepada makanan ataupun minuman ataupun sosial, tapi banyak Bang, udah ada sports, sudah ada game seperti itu dan seni. Jadi semuanya itu kalau kita cari ada di sana. Nah, ini tinggal bagaimana pengembangan antara youth space itu sendiri bukan hanya di waktu yang sekali aja, namun bagaimana ini bisa terus-terusan ada seperti itu bisa konsisten seperti itu ya. Dan harapannya dalam tahun depan ataupun tahun-tahun selanjutnya acara-acara seperti itu bukan hanya ada satu, tapi terus-terusan dikembangkan sehingga pemuda juga melihat bahwasannya kalau ia berekspresi, ia beranggapan didukung oleh lingkungan yang ada, oleh pemerintah terutama. Nah ini sih yang paling penting menurut Nifa. Karena kalau kita sendiri yang bergerak dan menyuarakan ataupun menggagaskan sebuah ide, tapi lingkungan kita pemuda tidak melihat bahwasanya lingkungan kita bukan mendukung sih, tapi peluangnya itu belum terlalu belum terlalu lebar. Nah ini kan bisa menurunkan semangat seperti itu ya Bang ya. Oke, Nah, itu ini sih yang harapannya saya untuk pemerintah ya. Terakhir juga nih harapannya untuk kita bilang Pak Sandiaga Uno nih untuk kedepannya nih, apa yang diperlukan lagi sampai menjelang 2024 khususnya untuk anak muda di Aceh ini, apa yang diharapkan lagi? Gimana pandangan Nifa itu, apa sih yang diharapkan lagi, yang harus dikembangkan, harus dinaikkan lagi sih untuk Aceh ini sendiri khususnya di Kota Banda Aceh? Kita melihat divisi anggaran juga, alokasi anggaran di pemerintah juga masih kurang kan, apalagi Kota Banda Aceh. Nifa pasti dengar tuh info di media-media itu. Betul. Gimana sih untuk bisa dijungkat lagi untuk kedepannya bisa lebih bangkit untuk Aceh khususnya Kota Banda Aceh kayak gitu? Nah, karena Kota Banda Aceh kawan-kawan tahu ini sebagai ibu kotanya Provinsi Aceh. Betul. Gitu. Nah ini sangat disayangkan kalau di Banda Aceh sendiri yang dimana meeting point ya, meeting point. Jadi orang wisatawan yang datang ke Aceh mau ia ke Sabang, mau ia ke Aceh lainnya, tapi pasti pertamanya dia tetap ke Banda Aceh, mendaratnya ke Banda Aceh. Jadi sangat disayangkan ketika Banda Aceh sebagai meeting point tersebut tidak kembangkan sayapnya lebih lebar lagi, apalagi sekarang memang zaman-zamannya event seperti itu. Nah kalau tidak dimarakkan sangat sayang sekali Bang. Pak Sandi juga banyak sekali program tentang ekonomi kreatif, UMKM ataupun itu juga bisa disalurkan lewat youth space. Nah sepertinya ketika kita terus mengembangkan hal ini, insya Allah Banda Aceh akan lebih maju seperti itu ya Bang ya. Karena memang kita tidak tidak menutup kemungkinan bahwasannya memang peran pemuda sangat ikut ambil andil dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang ada di sebuah daerah seperti itu. Jadi harapannya memang ke depannya semoga pemerintah bisa lebih mengembangkan apa potensi yang sudah ada di Banda Aceh seperti itu. Potensinya bukan hanya di sumber daya alamnya, tapi juga sumber daya manusianya, terlebih lagi di peran pemuda seperti itu. Oke, ada terakhir quotes terakhir untuk Nifa dalam segmen kita hari ini yang disampaikan kepada para penonton. Nah, kalau quotes dari Nifa mungkin lebih bukan quotes sih, lebih ke sebuah kata ya, sebuah kata dari bahasa Jepang namanya kaizen. Siap, Jepang terus. Apa itu kira-kira? Namanya kaizen. Nah, kaizen itu adalah bagaimana kita terus memperbaiki diri dari
hal-hal yang kita sudah lakukan sebelumnya. Jadi kalau di Indonesia ini sudah diterapkan dari Kaizen itu Bang, namanya prinsip 1 menit. Jadi kita melakukan suatu hal secara terus-menerus dalam 1 menit saja. Ternyata itu terbukti dapat merubah kualitas kita dalam memperbaiki diri. Nah, jadi sebagai pemuda yang masih banyak energinya, masih banyak waktunya, semoga kita terus bisa meluangkan waktu kita ataupun menggunakan waktu kita, spend waktu kita untuk hal-hal yang baik dan hal-hal yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Siap, terima kasih Nifa udah hadir di Sagu Terima Muda. Mudah-mudahan ini inspiratif. Kami terus menghadirkan podcast yang sangat luar biasa khususnya untuk Gen Z putra-putri dari Provinsi Aceh itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.